wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 254111682. Mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi klasifikasi makhluk hidup pada topik ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini KTP saya sebagai bukti keabsahan data diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita minta salah satu di antara kalian memimpin untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama mulai. Selanjutnya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita bisa buka dia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Silakan berdiri semuanya. Yang siap. 17 Agustus tahun yang ke-5. Itulah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, Ibu Guru akan mulai mengecek kehadiran pada hari ini. Apakah semua masuk? Ya, semuanya masuk. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, silakan berdiri dulu semua. Kita akan melakukan ice breaking untuk lebih semangat. Silakan berdiri. Kita akan melakukan tepuk fokus, ya. Ya, sekarang kita mulai tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan kembali duduk seperti semula. Selanjutnya Ibu Guru akan melakukan asesmen diagnostik, yaitu untuk mengukur kemampuan awal kalian ketika, jadi pertanyaannya itu ketika dari rumah berjalan ke sekolah, itu benda apa saja yang ditemukan di jalan? Silahkan yang perempuan, siapa yang mau? Terbuka saja. Ya, benda apa saja
Kemudian peserta didik dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan pengamatannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Ya, dari tujuan kemudian di sini akan ada sintaknya. Jadi model pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini adalah model pembelajaran discovery learning, di mana di discovery learning ini akan melanjutkan sintak. Yang pertama itu adalah rangsangan, nanti berupa video rangsangannya. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah. Kemudian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian mempresentasikannya. Nanti kalian akan maju per kelompok untuk mempresentasikannya. Kemudian yang terakhir itu adalah mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan. Yang selanjutnya aspek penilaian. Jadi ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu ambil di sini. Yang pertama itu pengetahuannya. Nanti di akhirnya itu akan ada tes sumatif yang akan Ibu bagikan. Kemudian yang kedua itu keterampilan. Keterampilannya itu ketika nanti kita akan sama-sama keluar untuk menyelesaikan tugas yang akan saya berikan. Kemudian yang ketiga itu ada bentuknya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ya. Selanjutnya silakan diperhatikan ada 2 gambar. Ada gambar A dan gambar B. Apa yang membedakan 2 gambar yang ada di depan? Silakan. Perbedaan antara kedua gambar adalah gambar A merupakan makhluk hidup, sedangkan gambar B merupakan benda mati. Oh iya. Jadi 2 gambar ini ada gambar makhluk hidup, ada gambar benda tak hidup. Ya. Pernahkah kalian memperhatikan apa saja yang ada di dalam kelas ini? Coba perhatikan sekelilingnya. Apa saja? Selain dari silakan jawab. Ada apa saja yang ada di kelas? Tinggal disebutkan saja. Ada apa saja? Silakan. Meja, Ada meja, ada apa lagi? kursi, Ada kursi, ada apa lagi? papan tulis. Papan tulis. Itu beberapa benda ada di kelasnya. Sekarang kita akan melihat ada 2 video yang akan Ibu tampilkan. Ya, ini adalah video yang pertama. Silakan diperhatikan. Ya, selanjutnya kita akan menyimak video yang kedua. Silakan dilihat di depan. Ya, dari 2 video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa yang membedakan antara video pertama dengan video kedua? Silahkan. Apa yang membedakan antara video yang pertama dengan video yang kedua? Kalau video yang pertama itu digerakkan oleh mesin, ya. Jadi ada mesinnya, kemudian dia juga bersuara. Video yang kedua itu dari yang hanya berbentuk biji, kemudian dia bisa tumbuh. Itu artinya berkembang. Ya, bisa berkembang. Oke. Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan ini kelompok, membagi stick ini. Nanti siapa yang mendapat ini berkumpul dengan teman-temannya.
Ya, jadi nanti di sini akan ada lembar yang akan dibagikan, yang akan saya bagikan. Kemudian ini akan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi itu adalah lembar kerja yang akan kita kerjakan bersama-sama. Yang nanti lembar kerja itu akan dipresentasikan di depan. Jadi di sini Ibu akan menampilkan satu video lagi. Kami perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu menyenangkan, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan tema klasifikasi dengan angin, sampah, dan rumah kita. Ini termasuk benda tak hidup. Pertanyaan mendasar, sahabat, mengapa ada yang dikelompokkan ke dalam makhluk hidup, tetapi ada juga yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup? Pertama, makhluk hidup dapat mengikat berupa kayu dan pohon yang termasuk makhluk hidup. Demikian dari saya mengenai pembelajaran kita pada dalam buku Surat Al ini. Kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Video yang sudah ditonton tadi pada kegiatan pertama. Silakan dibuka lembar kerjanya. Pada kegiatan pertama di sana sudah kita amati tadi. Kemudian ada satu pertanyaan yang nomor 2 itu. Jawablah pertanyaan dengan mengamati video. Ya, silakan sambil membawa kertas yang sudah saya bagikan KBD-nya itu. Sekarang kita akan bersama-sama keluar dari kelas, mengamati benda apa saja yang akan kita temukan di luar ruangan. Silakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan kita keluar sebentar. Perhatikan yang ada di depannya, di sekelilingnya, benda apa saja yang kalian temukan itu di motor, pohon anggur, iya motor itu kerjanya. Kelapa ayam, rumah. Kelompok apa? Kelompok motor. Silakan ditulis apa saja yang ditemukan, di sini. Ada apa saja. Nanti dikasih untuk manusianya itu. Ya. Nanti kalau benda mati itu dikasih X. Tulis benda matinya gitu. Apa saja yang ditemukan? Sudah kelompok motor sudah? Baiklah, sekarang kita sudah mengamati di luar. Kita kembali lagi ke kelas kita untuk
untuk menyelesaikan LKPD yang sudah kita amati di luar tadi. Silakan masuk sesuai dengan kelompoknya. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan di luar tadi, silakan sekarang LKPD-nya itu dilengkapi dengan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita perhatikan bersama-sama tadi di luar. Benda apa saja yang ditemukan itu ditulis pada kegiatan 3 yang sudah Ibu bagikan tadi. Mulai dari kelompok pisang, kemudian kelompok motor, kelompok kucing, dan kelompok motor ya. Untuk mempresentasikan satu-satu. Kita mulai dari kelompok pisang. Kelompok pisang bukan di depan. Ini untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan tadi. Ya, silakan. Dibaca. Kegiatan pertama, kegiatan 1. Silakan dibaca. Besaran namanya? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Benda tak hidup atau juga disebut benda mati adalah objek yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Berbeda dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Benda tak hidup tidak menunjukkan karakteristik tersebut. Iya, jadi benda makhluk hidup itu adalah makhluk yang bisa bergerak sendiri, beda dengan makhluk. Dia beda dengan benda mati. Dari paparan yang sudah dibaca tadi oleh temannya, apakah ada yang berbeda? Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, ada. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan dibaca. Saran-sarannya Pak. Yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, kupu-kupu, ayam, harimau. Dan yang termasuk benda tak hidup, beca, kursi, motor, dan raket. Oke. Dari jawaban kelompok motor, apakah ada yang berbeda? Sama ya? Iya.
manusia, 3 ikan, dan nomor 4 rumput. 2. Benda tak hidup yang dapat kita analisis ada 3. 1. Rumah, 2. Motor, 3. bata. Berdasarkan pengamatan, bagaimanakah benda dapat diklasifikasikan sebagai makhluk hidup dan benda tak hidup? Diklasifikasikan sebagai makhluk hidup karena merupakan substansi yang mengalami proses kehidupan dan memiliki 8 ciri, yakni 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Memerlukan makanan, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Reproduksi, 6. Mengeluarkan zat sisa, 7. Beradaptasi, dan terakhir iritabilitas. Benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Oke, sudah ada yang mau bertanya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Satya, silakan. Kegiatan 1, kembali ke kegiatan 1. Makhluk lain. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat melakukan dan membuat sesuatu serta memiliki kemampuan untuk bertahan terhadap lingkungan sekitarnya, serta dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Benda tak hidup atau sering disebut juga benda mati adalah objek yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Berbeda dengan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespon rangsangan. Benda tak hidup tidak menunjukkan karakteristik tersebut. Oke, ya, dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok ayam, apakah ada yang tidak jelas? Sudah jelas semua. Oke, silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ayam. Jadi untuk menguatkan apa yang sudah kita dapatkan tadi, jadi makhluk hidup itu sudah jelas. Dia sudah memiliki 8 ciri yang ada pada makhluk hidup itu, termasuk dia bergerak, apalagi bernapas, apalagi iritabilitas, apalagi reproduksi, ada lagi berkembang biak dan peka terhadap rangsangan. Oke. Dari pemaparan yang sudah dilakukan oleh kelompok pertama sampai kelompok terakhir, sampai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dari pertama, apakah ada yang tidak jelas? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah jelas semua? Ya. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Sekarang kita kembali melakukan stimulus biar suasana kelas hidup. Kita berdiri dulu. Kita lakukan sekarang saya tadi lakukan fokus. Ya, dipimpin sama ketua kelas, silakan. Tepuk fokus yang tadi. Tepuk fokus.
tumbuh dan berkembang, berkembang atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan, identitas, sedangkan pada benda tak hidup tidak memiliki ciri khusus seperti pada makhluk hidup. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Ada lagi? Oh ya, silakan. Makhluk hidup adalah makhluk yang bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan benda mati tidak bisa bergerak. Kecuali ada yang menggerakkan. Oke, ada dua kesimpulan yang kita dapatkan. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak sendiri, kemudian dia memiliki beberapa ciri-ciri. Sedangkan benda mati itu tidak bisa bergerak kalau dia tidak digerakkan. Oke, anak bagaimana pertanyaan kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau mengasihkan? Oh iya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan melakukan kegiatan pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan taksonomi Bloom, ya. Jadi pertemuan kita pada minggu depan itu adalah pengklasifikasian tentang taksonomi Bloom. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama mulai.